Siapa sangka, seorang remaja yang kecanduan game sering gagal bisnis dan bikin orang tuanya putus asa, akhirnya jadi miliarder muda lewat camilan rumput laut. Ini adalah kisah nyata, perjalanan penuh jatuh bangun yang membuktikan kalau kegagalan hanyalah jalan menuju kesuksesan. Film dibuka dengan suasana kelas komputer, namun bukannya fokus mendengarkan guru, seorang siswa justru sibuk bermain game online. Dia adalah Top, remaja yang kecanduan game. Bahkan di kamarnya, Top punya beberapa unit komputer khusus untuk bermain. Suatu hari, tanpa sengaja ada pemain lain yang tertarik dengan salah satu item virtual miliknya dan ingin membelinya. Tergiur dengan nominal yang ditawarkan, Top pun setuju menjual item tersebut. Namun, ketika diminta mengirimkan nomor rekening, Top yang belum punya rekening bank akhirnya meminjam rekening pamannya. Saat uang itu benar-benar cair, Top pun percaya bahwa item virtual ternyata bisa ditukar dengan uang nyata. Sejak saat itu, ia mulai menjual semua item yang dimilikinya. Hingga pada puncaknya, Top berhasil membeli sebuah mobil dari hasil penjualan item game online. Top pun langsung menjadi pusat perhatian di sekolahnya. Dengan mobil barunya, ia merasa hebat dan mulai menunjukkan sikap sombong. Bahkan ketika hendak diberi sanksi oleh kepala sekolah karena parkir sembarangan di area khusus kepala sekolah, Top malah berani menyuap sang kepala sekolah agar lolos dari hukuman. Inilah pacar Top. Ia begitu senang melihat kekasihnya bisa membeli mobil baru dari hasil usahanya sendiri. Sebagai bentuk rasa bangganya, Top pun mengajak pacarnya menjadi orang pertama yang diajak naik mobil barunya itu. Sesampainya di rumah, Top terkejut melihat mobil ayahnya sudah terparkir di garasi. Ayah Top adalah seorang pengusaha yang sering bepergian keluar kota, sehingga ia mengira ayahnya tidak akan pulang dalam waktu dekat. Dengan hati-hati, Top masuk ke rumah, berusaha agar orang tuanya tidak tahu kalau ia pulang larut malam. Namun, sang paman yang ia mintai tolong untuk memarkirkan mobil malah salah menekan tombol, sehingga alarm mobil berbunyi keras. Kegaduhan itu jelas membangunkan kedua orang tua Top. Top pun dimarahi. Orang tuanya mengira uang itu berasal dari taruhan bola. Padahal sebelumnya Top sudah pernah menjelaskan kepada ibunya bahwa ia mendapatkannya dari bermain game. Namun sang ibu tetap tidak percaya dan menganggap cara itu tidak benar. Ia meminta Top berhenti dan fokus belajar karena orang tuanya ingin Top bisa sukses seperti kakak-kakaknya. Kemudian Top mengambil buku latihan matematika untuk persiapan ujian masuk perguruan tinggi. Namun bukannya belajar, buku itu justru ia jadikan alas mouse untuk bermain game. Akibatnya, saat pengumuman hasil seleksi perguruan tinggi negeri, Top dinyatakan tidak lulus. Bukannya belajar lagi, Top malah sibuk membeli konsol baru. Saat itu, PS2 baru saja rilis dengan harga 25.000 baht dan Top langsung tergoda untuk membelinya. Ketika ia ingin gambar yang lebih jernih, sang penjual menyarankan agar ia sekaligus membeli DVD player seharga 800 baht. Setelah tawar-menawar yang cukup alot, Top akhirnya berhasil membawa pulang dua barang itu sekaligus hanya dengan 25.000 baht. Sesampainya di rumah, sang ibu langsung bertanya tentang hasil pendaftaran kuliah Top. Dengan santai, Top menjawab bahwa ia sudah diterima, tapi di universitas swasta. Mendengar itu, sang ayah langsung keberatan. Ia menekankan bahwa Top seharusnya masuk universitas negeri karena biaya universitas swasta jauh lebih mahal. Apalagi kondisi keuangan keluarga memang sedang tidak baik-baik saja. Top tetap bersikeras. Ia berkata agar ayahnya tidak perlu khawatir soal biaya karena ia akan membiayai kuliahnya sendiri dengan uang hasil jerih payahnya. Namun saat mengecek saldo di buku tabungannya, Top terkejut karena isinya tinggal sedikit. Ia pun mencoba menjual item game lagi. Sayangnya kali ini sial menimpanya. Akun game milik Top tiba-tiba dihapus karena ketahuan telah disalahgunakan untuk kepentingan komersial.
Saat melihat DVD player yang tergeletak di atas ranjang, ide bisnis pun muncul di benak Top. Tanpa pikir panjang, ia kembali ke toko tersebut dengan niat membelanjakan seluruh tabungannya untuk membeli DVD player. Akhirnya, Top berhasil membeli 50 unit DVD player dengan harga 500 baht per unit. Benar-benar nekat sekaligus berjiwa dagang. Namun, nasib buruk belum juga menjauh dari Top. Saat dicoba, ternyata DVD player yang dibelinya rusak. Kesal, Top pun kembali ke toko untuk mengembalikan barang itu, berharap ada garansi dari sang penjual. Sayangnya, pedagang hanya berkelit, mengatakan bahwa barang bajakan memang tidak ada garansi. Kalau rusak, ya harus beli baru lagi. Mendengar alasan itu, Top jelas tidak terima. Ia ngotot meminta semua uangnya kembali karena merasa ditipu. Namun, karena emosi, Top meletakkan DVD yang rusak itu ke atas etalase dengan terlalu keras. Brak, kaca etalase pun pecah berantakan. Pedagang yang marah besar langsung berteriak dan mengejar Top keluar dari toko. Top pulang dengan hati penuh kekecewaan. Melihat ayahnya sedang berjalan kaki, ia pun menawarkan tumpangan dengan mobilnya. Di perjalanan, sang ayah mencoba menasihatinya. Ia berkata bahwa dunia bisnis tidaklah semudah bermain game. Banyak orang yang akhirnya gagal. Sang ayah pun menegaskan keinginannya agar Top kembali fokus berkuliah. Bahkan ia sudah menyiapkan biaya untuk pendidikan Top. Namun, seperti biasa, Top yang keras kepala langsung menolak. Ia bersikeras tidak mau dibiayai oleh ayahnya dan tetap ingin membuktikan segalanya dengan caranya sendiri. Malam itu, saat rumah sudah sunyi, Top diam-diam masuk ke kamar ayahnya. Ia mengambil sebuah kalung jimat milik sang ayah. Keesokan harinya, Top pergi ke sebuah toko emas. Tanpa ragu, ia menggadaikan kalung jimat tersebut. Dari situlah ia akhirnya mendapatkan sejumlah uang untuk membayar biaya masuk kuliah. Top yang merasa bosan dengan kuliahnya mencoba mencari hiburan dengan menemui pacarnya yang sedang latihan drama. Namun pacarnya menolak ajakan Top karena harus fokus pada jadwal latihan yang padat. Tak ada pilihan lain, Top pun akhirnya pergi sendirian. Dalam perjalanan, tiba-tiba Top merasa lapar. Kebetulan ia melihat ada sebuah food expo yang sedang berlangsung. Tanpa pikir panjang, Top mampir dan memanfaatkan makanan-makanan tester untuk mengganjal perutnya. Saat berkeliling, matanya tertuju pada sebuah mesin penggoreng kacang otomatis. Ia langsung tertarik karena menurut Top, mesin itu bisa menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Top pun langsung memutuskan untuk mendatangkan mesin tersebut. Namun, karena belum punya cukup modal untuk membelinya, ia hanya sanggup menyewa 1 unit mesin penggoreng kacang otomatis. Ketika ayahnya mengetahui hal ini, ia langsung menunjukkan rasa tidak suka. Baginya, Top seharusnya fokus berkuliah, bukan sibuk berbisnis lagi. Namun, kali ini sang ibu mencoba membela anaknya. Ia melihat ada semangat berbeda dalam diri Top dan berharap suatu saat usahanya bisa membuahkan hasil. Suatu malam, Top bermimpi didatangi seorang dewi yang menyerahkan sebutir kacang ke tangannya. Saat terbangun, ia merasa mimpi itu sebagai pertanda. Top pun semakin yakin bahwa bisnis kacang inilah jalan yang harus ia perjuangkan. Top bahkan rela bolos kuliah demi mendatangi setiap pedagang kacang, hanya untuk meneliti racikan dan mencari resep terbaik. Setelah melalui banyak percobaan, ia akhirnya menyajikan hasil olahannya kepada paman dan ibunya sebagai tester pertama. Ternyata mereka menyukainya. Kacang buatan Top benar-benar enak. Bahkan seorang tamu ayahnya yang kebetulan ikut mencicipi berpendapat kacang Top punya kualitas yang layak untuk dipasarkan. Tanpa banyak berpikir, Top langsung mengambil tindakan. Ia menyewa sebuah tempat di pusat perbelanjaan dan dengan bantuan pamannya memulai usahanya. Namun di hari pertamanya, kenyataan tak seindah harapan. Jualannya sepi pembeli, nyaris tak ada yang laku. Saat menemani pacarnya berbelanja properti drama di pasar, Top tak sengaja memperhatikan cara para pedagang menawarkan dagangan mereka. Ia pun mencatat satu persatu strategi yang mereka gunakan, mulai dari memberikan bonus hingga menawarkan diskon untuk menarik pembeli. Top merasa heran melihat pacarnya berbelanja begitu banyak, padahal tidak ada keuntungan yang ia dapatkan. Sang pacar menjawab santai bahwa ia melakukannya hanya karena memang suka.
Namun, bagi Top yang berpikiran bisnis, jawaban itu terasa tidak masuk akal, sehingga ia tampak tidak setuju. Hal itu membuat pacarnya tersinggung. Keadaan semakin keruh ketika Top menerima telepon dari pamannya yang memberitahu bahwa dagangan mereka hari itu sama sekali tidak laku. Pacarnya yang kesal pun salah paham, mengira Top mulai berselingkuh darinya. Saat mengantar pacarnya ke toilet, Top melihat sekelompok orang yang sedang mencari sumbangan di depan pintu. Dari sana, ia mendapat ide brilian. Posisi usaha sangat menentukan maju atau tidaknya sebuah bisnis. Tanpa menunda, Top langsung menemui pengelola mal dan meminta izin untuk pindah tempat. Ia pun berhasil memindahkan lapaknya ke lokasi strategis, tepat di depan pintu masuk utama mal. Keesokan harinya, saat mengerjakan ulangan harian, ponsel Top berdering tanpa henti hingga mengganggu mahasiswa lain. Top pun meminta izin kepada pengawas untuk mengangkatnya. Namun, sang pengawas dengan tegas menolak dan memperingatkan bahwa jika Top tetap mengangkat telepon tersebut, ia akan dianggap melakukan kecurangan. Top akhirnya mengambil keputusan nekat. Ia mengangkat telepon dari pamannya dan langsung meninggalkan kelas. Benar saja, kabar dari pamannya membuatnya terkejut. Jualan mereka di tempat baru laris manis, bahkan harus beberapa kali menambah stok kacang. Melihat antusiasme pembeli, Top pun berinisiatif untuk segera membuka 10 cabang baru sekaligus. Saat sedang menyiapkan salah satu outletnya, Top didatangi pacarnya. Ia membujuk Top agar kembali melanjutkan kuliah. Namun, Top tetap bersikeras ingin fokus berbisnis. Keadaan makin rumit ketika seorang teman kampus membawa kabar bahwa Top terancam dikeluarkan jika tak segera menemui pihak kampus. Suatu hari, Top mendapat teguran keras dari pihak mal. Asap penggorengannya dianggap mencemari atap dan melanggar aturan. Kontraknya pun terancam dibatalkan tanpa ganti rugi. Dengan panik, Top memohon agar usahanya tidak ditutup. Ia berjanji akan membersihkan sendiri atap mal yang kotor itu. Malam itu, Top bersama sang ibu mengecat bagian atap mal yang kotor. Baru saja mereka setengah jalan, seorang petugas keamanan muncul dan menegur mereka. Jam operasional sudah habis dan keduanya diminta segera pergi. Dalam kepanikan, Top mencoba menyuap si petugas agar dibiarkan menyelesaikan pekerjaannya. Namun, uang itu langsung ditolak mentah-mentah. Petugas dengan tegas berkata, aturan tetaplah aturan. Melihat ibunya hanya terdiam tanpa membela atau sekedar berkata apapun, Top merasa kecewa dan langsung pergi meninggalkan tempat itu. Di area parkir, sang ibu akhirnya membuka suara. Ia mengatakan sesuatu yang tak pernah Top duga sebelumnya. Orang tuanya berencana segera pindah ke Tiongkok dan Top diminta untuk segera membuat paspor agar bisa melanjutkan sekolah di sana. Mendengar kabar itu, Top terkejut, kecewa, sekaligus marah. Baginya, keputusan sepenting itu seharusnya tidak diambil tanpa melibatkan dirinya. Meski begitu, Top berusaha menenangkan ibunya. Ia berjanji akan berhasil dengan jalannya sendiri dan suatu hari mampu membantu ayah serta ibunya keluar dari kesulitan ini. Namun, sang ibu tetap bersikeras. Ia hanya ingin keluarganya bisa tetap bersama apapun yang terjadi. Keesokan harinya, Top ikut ke studio foto untuk membuat paspor. Saat kamera hendak mengambil potret dirinya, Top tiba-tiba terdiam. Wajahnya berubah serius. Dalam hati, tekadnya sudah bulat. Ia tidak akan ikut ke Tiongkok. Ia menolak melanjutkan pemotretan dan mengatakan dengan tegas bahwa ia tetap tinggal. Top berjanji akan bekerja keras di sini, membuktikan diri, dan suatu hari nanti akan membawa orang tuanya kembali pulang dengan bangga. Akhirnya, kedua orang tua Top pun berangkat ke Tiongkok tanpa dirinya. Top ditinggalkan seorang diri dengan tekad yang kini lebih kuat dari sebelumnya. Pagi-pagi buta sebelum mal dibuka, Top sudah datang dengan semangat untuk melanjutkan pekerjaannya mengecat atap yang kotor akibat asap penggorengannya. Ia ingin membuktikan kesungguhan dan menjaga kontrak usahanya. Namun, harapan itu hancur ketika pihak manajemen mal datang dengan keputusan yang bulat. Mereka menyatakan kontraknya sudah dibatalkan. Meski Top memohon, keputusan itu tidak bisa diubah lagi. Malah,
Ia diminta segera memindahkan semua peralatan dagangnya karena tempat itu sudah akan disewa oleh orang lain. Top hanya bisa terdiam. Rasa kecewa, marah, dan putus asa bercampur jadi satu. Semua kerja keras dan mimpinya seakan runtuh seketika. Belum selesai kesedihannya karena outlet usahanya ditutup, pagi itu Top kembali dibuat terpukul. Di balik jendela, ia mendengar bisik-bisik para tetangga di depan pagar rumah. Rasa penasaran membawanya keluar. Dan di sanalah ia mendengar kabar yang menghantam jantungnya. Rumah satu-satunya tempat keluarganya berteduh akan segera disita bank. Kabar rumah yang akan disita bank membuat Top semakin tertekan. Ia mencoba makan di sebuah restoran untuk menenangkan diri. Tapi sepotong pun rasanya tak bisa masuk ke mulutnya. Nafsu makannya benar-benar hilang. Saat keluar dari restoran, tanpa sengaja ia bertemu dengan kekasihnya. Wajah sang kekasih tampak marah bercampur cemas. Ia menegur Top karena sudah beberapa hari tidak masuk kuliah dan sama sekali tak memberi kabar. Tak sanggup lagi menahan semua beban di kepalanya, Top hanya bisa memeluk kekasihnya erat-erat. Air matanya pun pecah. Ia menangis terseduh tanpa mampu mengucapkan sepatah kata pun. Di dalam mobil, suasana makin hening setelah pelukan penuh emosi tadi. Untuk mencarikan keadaan, pacar Top membuka tasnya dan mengeluarkan oleh-oleh yang ia bawa dari luar kota. Sebuah toples berisi camilan rumput laut. Dengan sedikit enggan, Top mencoba camilan itu. Namun begitu rasa gurih dan renyahnya menyentuh lidah, matanya langsung berbinar. Seketika otaknya kembali bekerja, merangkai peluang bisnis baru. Dalam hati, Top tahu inilah ide yang bisa menjadi jalan keluar dari semua keterpurukannya. Berbekal tekad, Top langsung membeli rumput laut mentah dari pasar. Ia mencoba menggorengnya sendiri di dapur rumah. Namun hasilnya jauh dari harapan. Rasanya hambar, cepat melempem, dan hanya bertahan beberapa hari sebelum basi. Tak menyerah, Top berkeliling bertanya kepada tetangga, pedagang, bahkan teman-temannya yang mungkin tahu caranya. Sayangnya, tak satu pun yang bisa memberi solusi. Semuanya hanya menggelengkan kepala, seolah jalan buntu terbentang di depan matanya. Namun Top tak kehabisan akal. Ia mendatangi sebuah universitas dan langsung memberanikan diri menemui dekan Fakultas Ilmu dan Teknologi Pangan. Awalnya, sang dekan ragu karena tahu bahwa Top bukan mahasiswa di kampus itu. Tetapi karena Top menceritakan perjalanan panjangnya tentang kegagalan, perjuangan, hingga mimpinya membangun bisnis, sang dekan pun terharu. Akhirnya, Top diajari cara mengolah dan mengemas makanan agar bisa bertahan lebih lama tanpa kehilangan rasa. Bagi Top, inilah kunci emas untuk membuka babak baru dalam usahanya. Setelah menemukan cara agar rumput laut gorengnya bisa tahan lama, PR besar Top selanjutnya adalah soal rasa. Ia harus menemukan racikan yang benar-benar pas agar produknya bisa diterima pasar. Riset demi riset dilakukan, namun semua itu membutuhkan modal besar. Sampai akhirnya Top terpaksa merelakan seluruh unit komputernya dijual demi membiayai eksperimennya. Langkah ini terasa berat, tapi Top yakin pengorbanan itu akan membuka jalan menuju kesuksesan. Sang paman yang kasihan kepada Top sempat menyarankan agar Top menyusul orang tuanya saja. Namun Top tetap optimis, bisnisnya kali ini pasti akan berhasil. Melihat tekad keponakannya, sang paman pun tak tega dan akhirnya memutuskan untuk ikut melanjutkan bisnis itu, mendukung Top dalam perjuangannya. Suatu malam, setelah pulang dari berbelanja bahan baku, Top merasakan ada yang aneh. Rumah tampak sepi dan tak ada suara pamannya yang biasanya menyambutnya. Betapa terkejutnya Top ketika menemukan pamannya tergeletak tak sadarkan diri. Tanpa menunggu lama, Top segera menggendong pamannya dan membawanya ke rumah sakit. Keesokan harinya, Top terpaksa menggoreng rumput laut sendirian. Saat bahan untuk uji coba hampir habis, akhirnya ia berhasil menemukan rasa yang pas. Top pun membawa hasil gorengannya untuk dicicipi pamannya, yang menilai bahwa rasa rumput laut itu memang enak. Top dan pamannya melanjutkan bisnis rumput laut goreng, dan alhamdulillah kali ini jualan mereka laris manis. Tiba-tiba ponsel Top berdering. Ternyata sang ibu menelpon hanya untuk mengucapkan selamat ulang tahun kepada anaknya. Ketika Top menghitung potensi bisnisnya dan menyadari bisa meraih laba 1 juta baht per tahun, ia
berniat untuk mulai melunasi hutang sang ayah. Namun, setelah mengetahui total hutang ayahnya mencapai 40 juta baht atau sekitar 12 miliar rupiah, Top hanya bisa terdiam, merasa usaha kali ini belum cukup untuk menutup semuanya. Ketika pulang ke rumah, Top mendapati sebuah tanda bahwa rumahnya akan dijual oleh pihak bank. Ia masuk sambil meratapi kenangan-kenangan di dalamnya. Tanpa sengaja, Top menemukan sebuah kaset berisi rekaman pelajaran bisnis milik ayahnya. Ia mencoba memutarnya, tapi Walkman yang digunakan kehabisan baterai. Akhirnya, Top pergi ke minimarket untuk membeli baterai baru. Ketika keluar dari minimarket, Top mendengar pembicaraan tentang strategi hutan rimba yang membahas cara membangun hubungan dengan mitra bisnis di berbagai daerah. Top baru tersadar saat menoleh ke belakang bahwa minimarket 7-Eleven tersebut jaraknya sangat dekat satu sama lain. Ia pun mulai membayangkan peluang jika produknya bisa masuk ke minimarket tersebut. Top pun langsung menghubungi pihak 7-Eleven untuk menanyakan persyaratan agar produknya bisa masuk ke perusahaannya. Saat berada di kantor 7-Eleven, Top duduk di sebelah seorang pria yang juga ingin memasukkan produknya. Terlihat pria itu sedang berlatih mempresentasikan produknya agar diterima. Tak mau kalah, Top pun ikut berlatih mempresentasikan produknya. Sudah berjam-jam, Top menunggu untuk dipanggil. Tiba-tiba resepsionis datang dan salah mengira Top sebagai anak dari pria yang duduk di sebelahnya. Top pun bingung karena tidak tahu prosedur untuk bertemu dengan pihak perusahaan. Akhirnya, ia terpaksa menunggu lagi selama 2 jam untuk bisa bertemu Nona Pu, salah satu petinggi yang akan menilai kelayakan produknya. Setelah menunggu lama, akhirnya Top berhasil bertemu dengan Nona Pu. Namun, pertemuan itu belum membuahkan hasil. Nona Pu menilai kemasan produk Top kurang layak, ukurannya terlalu besar, dan harganya dianggap terlalu mahal. Saat Top meminta agar produknya dicicipi, Nona Pu tampak ragu. Top pun pulang dengan tangan hampa. Sementara itu, di rumah Top, kekasihnya yang menunggunya di depan rumah kaget dan kasihan mengetahui rumah Top telah disita bank. Ia juga kecewa karena Top tidak jujur mengenai semua masalah berat yang sedang dihadapinya. Dengan niat baik, kekasih Top membujuknya untuk berhenti sejenak dan fokus kembali pada pendidikan agar tidak menyesal di kemudian hari. Namun, Top merasa tersinggung dan justru mengusir kekasihnya pergi dari rumah. Saat malam tiba, Top menceritakan kepada pamannya bahwa ia menyesal telah mengusir kekasihnya yang sangat peduli padanya. Sang paman pun memberi semangat, mengingatkan Top untuk tidak menyerah menghadapi keadaan dan terus berjuang. Keesokan harinya, Top mengunjungi sebuah studio desain untuk mendesain ulang kemasan produknya agar lebih menarik. Dengan kemasan baru yang segar, ia kembali bersemangat untuk menemui Nona Pu. Namun sayang, hari itu jadwal Nona Pu sangat padat karena harus menghadiri banyak rapat. Top pun mengatakan bahwa ia bersedia menunggu hingga rapat Nona Pu selesai. Setelah hampir seharian menanti, ia mulai berpikir bahwa Nona Pu memang tidak berniat untuk bertemu dengannya. Padahal, tepat saat Top hendak meninggalkan kantor, Nona Pu keluar dan mencari Top. Sayangnya, Top sudah tidak ada di tempat. Dengan rasa kecewa, Top meninggalkan kantor itu. Daripada membuang produknya, ia memberikan semua camilan kepada seorang satpam di lift. Putus asa dan hampir menyerah, Top bahkan sempat menelpon orang tuanya, berniat menyusul mereka ke Tiongkok. Sementara itu, di lift, beberapa karyawan yang penasaran melihat kardus berisi banyak camilan mengambilnya. Tanpa disadari, camilan tersebut terbawa hingga ke ruang rapat. Di saat bersamaan, Nona Pu masuk ke lift dan melihat satu produk Top yang masih tersisa. Top langsung dipanggil ke kantor perusahaan untuk menandatangani kontrak, menandakan bahwa produknya lolos seleksi dan siap dipasarkan di lebih dari 6.000 cabang 7-Eleven. Ia harus menyiapkan 72.000 kemasan untuk dikirim ke seluruh cabang. Dalam sebulan, pihak 7-Eleven akan melakukan inspeksi ke perusahaan Top untuk menilai kelayakan produksi. Setelah dinyatakan layak, Top diberikan waktu 2 bulan untuk mengirimkan produk. Apabila total stok kurang dari 80% kapasitas produk, kontrak akan dibatalkan. Melihat dapur, sistem pengemasan, dan karyawan saat ini, Top menyadari bahwa butuh 10 tahun untuk bisa memproduksi jumlah kemasan yang diminta. Ia pun membutuhkan modal untuk membuka pabrik. Top kemudian pergi ke sebuah bank untuk mengajukan pinjaman, menceritakan seluruh perjalanan hidupnya hingga sampai pada titik ini. Namun,
Pihak bank menolak pinjamannya. Bukan hanya karena Top belum cukup umur, tetapi juga karena riwayat hutang ayahnya yang masih belum terselesaikan. Top nekat menjual mobilnya demi modal membuka perusahaan. Ia juga membuat paspor, berjaga-jaga bila nanti harus menyusul orang tuanya ke Tiongkok. Tak hanya itu, Top mendatangi toko emas untuk menebus kembali kalung jimat milik ayahnya yang dulu sempat ia gadaikan. Namun, pemilik toko menolak mengembalikannya dengan harga semula. Jika Top ingin mengambilnya, ia harus membayar 3 juta baht. Padahal dulu ia hanya menggadaikannya seharga 100.000 baht. Merasa diperlakukan tidak adil, Top emosi dan mencoba memaksa mengambil kalung itu. Sayangnya, nyalinya langsung ciut ketika pemilik toko mengeluarkan ancaman yang membuatnya mundur. Bertempat di komplek ruko milik ayahnya yang telah disita bank, Top nekat menyulap bangunan itu menjadi sebuah pabrik. Sepulang dari belanja keperluan pabrik, Top tak sengaja bertemu dengan kekasihnya. Ia merasa hancur mengetahui kekasihnya telah memiliki pasangan baru. Namun hidup harus terus berjalan dan Top harus tetap fokus pada bisnisnya. Hari-hari berlalu hingga tibalah waktu inspeksi dari tim perusahaan 7-Eleven ke pabrik milik Top. Para pengawas merasa heran melihat kondisi pabrik lebih mirip bangunan ruko. Cat masih basah, alat cuci tangan tidak sesuai standar, saluran air belum terpasang dengan benar, dan lampu di atas penggorengan tanpa tutup sehingga banyak serangga masuk ke dapur produksi. Sang paman yang curiga segera menyiapkan amplop untuk menyuap pihak inspeksi agar pabrik Top lolos. Namun Top menolak, ingin memulai semuanya dengan cara yang jujur. Pihak perusahaan pun pamit, berjanji akan kembali untuk merundingkan hasil inspeksi dan mengirimkan keputusannya melalui faksimil. Beberapa hari kemudian, hasil inspeksi pun dikirim. Sayangnya, tinta faksimil habis sehingga sebagian teks hilang. Sang paman menyarankan Top untuk menerawang teks itu di bawah sinar matahari langsung. Dan hasilnya, pabrik milik Top pun disetujui. Deadline sudah tiba. Top harus segera mengirimkan produknya. Namun ketika sampai di tempat, Top ternyata sudah terlambat 1 jam. Pihak gudang hampir saja menolak produknya karena keterlambatan itu. Dengan penuh harap, Top memohon. Ia berkata ini adalah usaha terakhirnya. Bahkan ia baru selesai berkemas jam 5 pagi tadi. Merasa iba, pihak gudang akhirnya mengizinkan Top memasukkan produknya. Sejak saat itu, bisnis Top berkembang pesat hingga ke seluruh dunia. Film pun tamat.